Teori pembelajaran kognitif sosial dari Bandura. Bapak Albert Bandura adalah orang yang mencetus tentang teori sosial kognitif. Teori ini berpandangan bahwa tidak hanya perilaku saja yang berpengaruh pada belajar, namun juga faktor lingkungan sosial serta faktor kognitif peserta didik. Jadi, tidak hanya reward dan punishment saja yang berpengaruh terhadap belajar, namun juga pada faktor sosial dan kognitif dari peserta didik. Faktor sosial misalnya orang-orang yang dicontoh oleh anak atau peserta didik, yang melihat perilaku orang tuanya berkaitan dengan semangat mencapai sesuatu, yang kemudian bisa mempengaruhi cara memandang sesuatu itu. Contohnya, seorang anak dari pemain sepak bola setiap hari diajak orang tuanya pergi menonton di stadion dan dia melihat orang tuanya ini begitu bersemangat, maka hal ini akan ikut mempengaruhi bagaimana cara anak melihat atau memandang permainan sepak bola itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang penting untuk dipahami dalam teori Bandura ini. Yang pertama tuh ada self-efficacy. Self-efficacy merupakan salah satu prinsip atau faktor dalam diri individu yang sangat ditekankan dalam teori Bandura. Self-efficacy atau efikasi diri adalah keyakinan diri individu bahwa dia mampu menguasai sesuatu atau mampu mencapai sesuatu capaian tertentu. Jadi keyakinan diri itu seperti percaya diri. Jadi seseorang tuh ada kepercayaan diri dalam dirinya untuk melakukan sesuatu atau bahwa dia percaya dia mampu melakukan sesuatu dan bisa melakukan itu dengan baik. Jadi yang kedua, ini observasi learning. Observasi learning adalah pembelajaran melalui pengamatan atau observasi belajar. Di dalamnya termaksud bagaimana individu memperoleh keterampilan baru, strategi baru dalam memecahkan masalah atau keyakinan baru. Jadi contohnya seperti pada gambar di samping. Ini seorang ayah itu, seorang anak tuh dimana dia meniru perilaku dari orang tuanya. Jadi yang dulunya dia mungkin tidak mempunyai berewok atau apa, jadi dia meniru dari perilaku atau kebiasaan orang tuanya untuk mencukur kumis, maka dia menjadi terbiasa. Yang berikut ialah penerapan teori kognitif sosial dalam kegiatan belajar mengajar. Teori kognitif sosial dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar berupa pada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dapat mendukung siswa untuk saling membantu dan belajar satu sama lain, sehingga dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan sosial dan akademik mereka. Dalam pembelajaran kolaboratif ini dapat menjadi aset bagi siswa untuk saling menyatukan pikiran dan juga ide-ide baru, sehingga membuat siswa lebih produktif dalam kegiatan belajar mengajar, terkhususnya dalam kemampuan sosial dan akademik mereka. Yang berikut ialah motivasi intrinsik. Yang kita ketahui bahwa motivasi intrinsik itu ialah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai suatu kepuasan diri karena adanya kesenangan atau keinginan dalam mencapai hal tersebut. Jadi dalam penerapan teori kognitif sosial terkhususnya pada motivasi intrinsik ini, guru dapat membantu siswa mengembangkan motivasi intrinsik dalam belajar seperti menunjukkan pentingnya belajar dan kaitannya dengan tujuan hidup dan karir mereka, hingga apa yang diinginkan atau apa yang disenangi dan digemari dapat tercapai. Yang berikut ialah pemecahan masalah. Guru dapat memperkenalkan siswa pada teknik pemecahan masalah yang dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu siswa dalam belajar dan pengembangan keterampilan berpikir kritis.